Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Zahri Ritonga dari PGM 3. Baik, di sini saya akan mereview tentang pembelajaran administrasi, yaitu tentang pembiayaan dalam administrasi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan pendidikan? Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Nah, menurut si Levin, tahun 1987, pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan menyusun dan menjelaskan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Lalu, apa saja jenis-jenis pembiayaan pendidikan? Nah, yang pertama yaitu biaya langsung, direct cost. Biaya pendidikan langsung, direct cost, merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa. Lalu, yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yaitu indirect cost, berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak, atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Nah, lalu apa saja konsep pembiayaan pendidikan? Nah, konsep pembiayaan pendidikan menurut yang dikutip dari Mulyono, ada 7 konsep penting dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu objek biaya, lalu yang kedua yaitu informasi manajemen biaya, lalu yang ketiga yaitu keuangan yaitu finansi, lalu yang keempat yaitu anggaran atau budget, lalu yang kelima yaitu biaya cost, lalu yang keenam yaitu pemicu biaya cost driver. Lalu apa saja sumber keuangan pendidikan? Nah, sumber keuangan pendidikan dikelompokkan atas 4 sumber. Yang pertama yaitu dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah, dan ini biasanya disebut dana rutin. Lalu yang kedua yaitu dana dari orang tua siswa. Dana ini dikenal dengan istilah iuran komite. Nah, inilah biasanya kalau di sekolah-sekolah itu kita diminta bayar komite sekolah. Lalu yang ketiga yaitu dana dari masyarakat. Dana ini merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Lalu yang keempat yaitu dana dari alumni. Dana ini biasanya digunakan untuk membantu meningkatkan mutu sekolah, misalnya seperti buku-buku, alat atau perlengkapan belajar. Lalu apa saja proses dari administrasi keuangan? Nah, yang pertama yaitu perencanaan RPS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pemilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan atau penggunaan
pencatatan dana. Lalu yang ketiga yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Lalu yang ke sudah ya. Sudah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang review pembiayaan administrasi pendidikan pada hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.